Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi billah, faqad faza al-muttaqin. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Jamaah, jamaah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga yang baik salam sehat selamat sentosa, panjang umur, barokah di dunia wal akhirah. Amin. Tema ini sangat unik. Kemarin bahas tentang teori atau perspektif tentang pendekatan hadis dan Al-Quran. Sekarang adalah momennya Bapak Ibu bertanya sepuasnya. Unek-unek apa silakan bertanya. Kalau nggak bisa jawab nanti bisa tukar guling aja. Nanti bisa semuanya dijawab dengan kita sudah Yang pertama, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalam ilahi akan dibawakan oleh Saudara Syafiq Abdul Rahman. Dia adalah peserta aktif komunitas pengajian pemuda dan Bapak Muda Masjid Batu Kota setiap malam Ahad dan malam pengajian pemuda. Dia akan membawakan kalam ilahi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari apa yang kita kaji bulan lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahu azim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menimbulkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Bahkan surat Al-Baqarah ayat 270. Mungkin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa benar firman Allah. Selanjutnya kita sambut Al-Mukarram Ustaz Sudrajat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ayam di Masjid Baitul Qadar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas semua kenikmatan, semua karunia, semua kenikmatan dan ilmunya saja, maka kemudian kita bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad pukul 10 waktu Indonesia bagian Bumen, dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, dalam keadaan yang berbahagia. Yang kedua, salawat dan salam semoga tak terlimpah bagi junjungan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in serta orang-orang soleh setelah mereka. Bapak Ibu saya rahmati Allah, pada kesempatan bulan yang lalu kita membahas terkait dengan riba yang ada di sekitar kita. Ya, karena materinya materi 1 semester tapi dibuat 1 jam. Nah, maka saya yakin bahwa masih ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan bulan lalu. Karena itu maka pada kesempatan pagi hari ini panitia memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan respon, memberikan tanggapan, baik itu berupa mungkin pertanyaan, baik berupa barangkali pertanyaan terkait dengan hal-hal yang belum jelas yang kita bahas pada kesempatan bulan lalu. Tetapi jika tidak ada pertanyaan, maka saya sudah menyiapkan materinya, atau mungkin banyak pertanyaan tapi nggak bisa saya jawab. Jadi kalau pertanyaan nggak bisa saya jawab ya nanti jadi PR. Dan pagi hari ini ya membahas apa yang sudah saya siapkan terkait dengan praktek atau hal-hal yang biasa kita temui dan ternyata itu adalah riba. Pada bulan yang lalu sebenarnya sudah saya sampaikan materi ini ya, meskipun singkat karena memang sekali lagi waktunya tidak cukup panjang, tidak cukup untuk membahas dengan lebih jauh praktik-praktik ribanya. Oleh karena itu sebagaimana pesan dari panitia, ini kesempatan sebelum barangkali nanti jika saya tidak bisa menjawab atau ya memang tidak harus bisa menjawab. Ditanya itu kan kalau bisa jawab ya dijawab, kalau nggak bisa kan ya tidak bisa. Ya, saya tidak akan memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya jadikan PR, nanti saya sampaikan pada kesempatan yang lain, baik melalui mungkin WA atau mungkin pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagaimana permintaan dari panitia, maka yang pertama ini pagi hari ini kita awali kajian dengan tanya jawab ya. Kalau ternyata tanya jawabnya bisa selesai 1 jam ya berarti itulah acara kita pada pagi hari ini. Tapi jika tidak, maka akan saya lanjutkan dengan pertanyaan, dengan penjelasan lebih jauh lagi terkait dengan praktek riba yang ada di sekitar kita. Monggo. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini Pak yang mau saya tanyakan.
kalau di desa-desa itu kan ada yang menyewakan tanah, nah, kemudian disepakati ada yang menyewa, ada yang punya tanah. Nah, yang punya tanah itu kemudian menyewakan tanahnya itu, tapi dia istilahnya seperti hutang uang, itu seperti hutang uang. Kemudian namanya penyewaan tanah itu 3 tahun. Nah, kemudian yang pinjam uang tadi itu 2 tahun saja sudah bisa mengembalikan uang. Tapi yang nyewa itu tadi masih tetap bisa menanami yang 1 tahun itu. Itu termasuk riba apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang pangapunten tadi ini bisa diulangi lagi Bu. Yang pangapunten tadi karena sempat mati sehingga kemudian saya agak kurang jelas mendengar. Yang pangapunten. Itu begini, kalau di pedesaan ya, penyewaan tanah untuk pertanian. Pertanian, ya pertanian. Untuk apa Ibu? Pangapunten saya tanya dulu. Untuk apa Ibu? Pertanian apa? Oh ini yang punya tanah itu karena tidak punya uang ya Pak ya. Kemudian menyewakan tanahnya itu selama 3 tahun. Nah, menyewakan rumah kan untuk pertanian. Ditanami apa nih Bang? Padi. Padi. Ya. Nah, kemudian belum sampai 3 tahun yang punya tanah tadi, yang punya sawah tadi mengembalikan uang pada yang menyewa tanah tadi. Kemudian kan belum tanami padi waktu. Nah, kemudian kan perjanjiannya tadi sampai 3 tahun. Yeah. Dia sudah mengembalikan uang. Nah, kemudian yang 1 tahunnya itu masih ditanami padi oleh yang penyewa. Nah, yang 1 tahun itu termasuk riba apa tidak gitu, Pak? Terima kasih. Tapi sudah perjanjian kami. Dibayar sebelum perjanjian. Saya uang yang dibayarkan itu untuk apa Ibu? Ya itu tadi menunjukkan dia hutang uang. Oh, nanti bangunan berarti ingin bangunan ini berarti sawah. Warga sawah. Tapi perjanjiannya 3 tahun. Belum sampai 3 tahun dia bisa mengembalikan uang. Sebelum 3 tahun ya, dia mengembalikan uang. Ya, terus yang 1 tahun tadi itu yang masih ditanami lagi. Iya, ya itu kemudian itu yang saya tanyakan itu termasuk riba apa tidak gitu. Tapi sudah perjanjian. Yeah. Oke, saya ulangi lagi gambarannya. Nanti kalau ada yang keliru mohon diluruskan. Yeah. Jadi ada orang yang punya tanah, tetapi dia pada saat yang sama dia juga punya utang. Terus sih. Yang punya tanah butuh uang. Betul. Saya bingung. Maksud saya gini loh, dia punya tanah karena dia butuh uang. Lalu sawahnya itu dia disewakan. Iya. Iya, saya paham. Ya, berarti kan yang punya tanah kan berarti punya utang toh. Terus lanjut itu maksud saya. Ya, jadi yang punya tanah itu dia mau utang. Kemudian untuk membayar utangnya dengan menyewakan tanah. Tapi sebelum waktu penyewaan tanah itu selesai, utangnya sudah bisa dikembalikan. Tetapi ternyata masih 1 tahun bisa disewa. Nah, maka kemudian masuk riba atau tidak? Yang pertama ada beberapa masalah sebenarnya di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan penyewaan tanah. Terjadi khilafiyah di antara para ulama terkait dengan boleh tidaknya menyewakan tanah untuk pertanian, tanaman pangan, padi, gandum dan seterusnya. Imam Syafi'i membolehkan menyewakan tanah untuk pertanian, tetapi pendapat yang saya ambil itu atau yang saya ikuti itu adalah yang melarang penyewaan tanah. Tapi ini pembahasannya berbeda, tidak terkait dengan riba, jadi saya tidak akan membahas terlalu jauh. Tapi ini barangkali bisa saya sampaikan dulu. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau ternyata utang itu sudah bisa diselesaikan pada 2
2 tahun misalnya, atau mungkin setahun misalnya, dan ternyata masih ada sisa waktu perjanjian yaitu 3 tahun, maka tentu saja yang kesempatan menyewa di tahun yang tersisa itu, baik mungkin tersisanya 1 tahun misalnya, maka itu adalah tambahan. Ya, karena tambahan maka itu masuk kategorinya adalah riba, karena mendapatkan manfaat dari utang. Rasul mengatakan kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba. Setiap qard, utang piutang yang kemudian jarra manfaat, dari situ datang kemudian manfaat, apapun manfaat itu, baik manfaat itu misalnya tadi penyewaan tanah, ya, boleh dipakai tanah saya, itu kan berarti kan manfaat yang didapatkan oleh penyewa dari orang yang punya hutang, ya. Yang semacam itu tentu saja kemudian ada manfaatnya, maka masuk kategori riba. Atau misalnya hanya hal yang sepele, kalau dalam sebuah hadis, ini saya sitir lagi nih Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Nah, Rasul mengatakan idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu au hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wala yaqbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Rasul mengatakan idza aqrada ahadukumul qardan, jika salah seorang di antara kalian itu memberikan utang, fa'adalahu, kemudian si pengutang tadi itu memberikan hadiah kepadanya, au hamalahu 'ala dabbah, atau kemudian memboncengnya dengan hewan tunggangan. Jadi yang punya utang itu kemudian boncengke yang ngutangi, maka itu manfaat kan? Maka fala yarkabha wala yaqbalhu, maka jangan mau dibonceng, jangan mau diterima hadiahnya. Kenapa? Karena itu masuk riba. Illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalika, kecuali hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka, saling memberi hadiah, saling boncengke, itu satu hal yang sudah biasa meskipun tidak ada utang piutang. Nah, kalau dugaan saya ya, kalau 3 tahun ternyata 2 tahun sudah lunas, maka yang setahun tersisa itu adalah manfaat yang dirasakan oleh yang memberikan hutang, maka itu masuk kategori riba. Jadi tidak boleh. Mestinya kan kemudian utang piutangnya perjanjian sewa menyewanya tanah, jika memang sewa menyewa tanah dianggap sebagai sesuatu yang halal, maka mestinya kemudian tidak berdasarkan tahun, tetapi berdasarkan nek utangnya wis lunas, ya gitu. Wallahu bishawab. Sudah terjawab Ibu? Terus nanti titipan pertanyaan. Oh betul. Oh enggak. Jadi saya pendapatnya lain, ya sudah saya berbaca. Jadi terus baru. Ya, pertanyaan selanjutnya, monggo Pak Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Perkenalkan tentang dulu. Nama dan alamat. nama saya Fitri. Saya alamat saya di Jalan Masak, Kampung Pinalan. Kampung Rinalan. Nah, Saya mau bertanya terkait tentang pinjaman online. Itu pasti riba. Kalau seumpamanya ada seseorang pinjam tetapi tidak bisa bayar, setelah setahun dia punya uang mau bayar, tetapi dia sudah tidak tahu aplikasinya, itu harus gimana gitu? Sampun, Bu. Ya, ini salah satu yang ada dalam slide saya terkait dengan pinjol.
Jadi pinjol itu apa bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali masih asing dengan pinjaman online? Ini penjelasannya adalah kurang lebih seperti ini. Namanya pinjol atau pinjaman online itu layanan pinjaman dana tunai yang diajukan dan diproses secara daring atau secara online melalui aplikasi. Nah, aplikasi itu ya kayak misalnya kalau ibu-ibu di mana di HP-nya ada WA, ada apa namanya perekam suara dan sebagainya, maka itu namanya adalah aplikasi. Atau melalui situs web, jadi buka komputer atau HP kemudian www sekian sekian namanya, masuk kemudian di situ bisa kemudian mengajukan pinjaman. Nanti ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, misalnya harus upload KTP dan sebagainya. Tetapi ya karena tidak ketemu langsung antara yang punya uang dengan yang utang dengan yang punya uang, maka ya hanya diproses melalui aplikasi. Maka biasanya kemudian tidak ada jaminan yang sifatnya fisik, misalnya motornya, misalnya bahkan mungkin tanah atau sertifikat tanahnya, enggak ada. Maka biasanya pinjol itu ya cuma dikit-dikit, enggak banyak-banyak. Nah pertanyaannya adalah kalau ternyata sampai saatnya mengembalikan ternyata tidak punya uang, terus gimana ya? Biasanya kemudian pasti akan ada proses penagihan. Terus ya penagihannya itu menurut cerita orang-orang yang pernah punya pengalaman nih ya rodok ngeri-ngeri sedap, karena kemudian ya karena melalui online maka yang didapatkan biasanya data secara online juga, data yang ada di HP, misalnya kayak daftar kontaknya siapa. Jadi misalnya saya punya pinjaman online, orang bayar, di dalam phone book saya itu ada nomornya Ustadz Iqbal ada nomornya Mas Rian misalnya begitu. Nah kemudian ya yang diteleponi atau yang dihubungi itu Ustadz Iqbal, kayak Pak derajat koncomu duwe utang ya kayak gitu. Nanti Mas Rian juga dapat WA kurang lebih semacam itu. Kenapa? Karena memang tidak terjadi secara fisik langsung ketemu, namanya pinjol Bapak Ibu. Nah sekali lagi, maka kalau pinjaman maka tidak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan meskipun hanya Rp1 saja, maka itu adalah riba. Nah lalu bagaimana hukumnya kalau ternyata pada saat jatuh tempo ternyata enggak punya enggak punya uang, baru punya kemudian misalnya beberapa waktu yang berikutnya dan tidak ada, sudah lupa aplikasinya, HP-nya wis didol ganti dan sebagainya. Nah apakah harus dikembalikan? Secara fikih maka kalau kita punya utang punya kewajiban untuk mengembalikan. Dan pokoknya saja yang kembali hanya pokoknya. Maka ini saya sampaikan tambahan atas pokok pinjaman yang dikenakan oleh pemberi pinjaman termasuk riba tambahannya. Tapi pokoknya berapa utang kita itu wajib untuk dikembalikan. Pertanyaannya adalah lagi ngerti ya gue lembaleke nang ngendi. Nah itu bagian dari pertanyaan yang saya tidak bisa menjawabnya. Memang ada sebagian diantaranya yang kemudian ya wes ditasaruf digunakan untuk misalnya atau diberikan pada orang yang membutuhkan atau untuk bangun fasilitas jalan dan sebagainya. Maka kita harus paham bahwa uang itu bukan milik kita. Kalau bukan milik kita maka tidak bisa ditasarufkan untuk atau dari kita. Misalnya kita pegang uang pengajian, uang kas pengajian itu bukan miliknya Mas Iqbal kalau kebetulan dipegang Mas Iqbal, maka Mas Iqbal nggak boleh kemudian menggunakannya untuk ketoknya HP ini nggak boleh. Kenapa? Karena bukan milik
kita tidak punya hak untuk mentasarufkannya. Wah, lalu gimana ini? Ya, itulah Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaan yang saya sendiri juga tidak mampu menjawabnya. Kenapa? Karena sekali lagi ini bukan uang kita. Ya kalau memungkinkan maka disimpan, kapan yang aplikasi tadi, yang pemilik aplikasinya menghubungi, ya dikembalikan. Tapi yang heran buat saya adalah kok orang ditagih. Karena biasanya nagihnya luar biasa. Kalau pemilik orang yang kena pinjol, ada cerita macam-macam, yang punyanya awalnya hanya sekian, lagi karena tidak ada catatan, tidak ada bukti tertulis. Nih, bagaimana misalnya kayak kita misalnya punya perjanjian dengan orang lain, ditulis di atas kertas, kemudian ada materainya, ada catatannya, jenengan sudah terima, nanti ada surat, ada kwitansi pembayaran dan sebagainya, sehingga masing-masing pihak pegang bukti. Aku sebaliknya, aku senompo dan seterusnya. Tapi kalau seperti itu jadi agak susah untuk menjawabnya. Dalam artian ya kalau memang ketemu dengan yang punya aplikasi ya dikembalikan karena ini uang haknya. Tetapi jika tidak ketemu ya gimana? Ya sama seperti orang yang membawa uang bukan miliknya. Gimana caranya? Mau dia pakai? Yuk, ya dibiarkan saja. Saya tidak punya pilihan jawaban yang lebih baik. Misalnya, oh ya udah dimasukkan ke kotak infaknya Masjid Baitul Qadar, ya enggak juga, karena sekali lagi ini bukan uang milik kita. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Saya mau bertanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu, ini saya ada titipan pertanyaan dari salah satu jemaah, dan kita tidak perlu tahu siapa beliau dan tidak perlu tahu di kampung mana, karena jemaah yang ini banyak, bukan cuma Bumen, Basen, Pasiko, Purbayan, tadi ada dari Tindalan, ada juga dari Tinggolayan dan sekitarnya. Nah, pertanyaannya Mas Iqbal, titip pertanyaan buat besok pengajian Ahad Ayun-Ayun. Nah, ini ibu-ibu banyak yang gelisah. Tolong dibantu kegelisahan ibu-ibu. Di kegiatan ibu-ibu PKK di mana saja pasti ada kegiatan pinjaman atau simpan pinjam, dan ada tambahan pengembalian yang biasa disebut bunga. Jadi dulu bunga, tapi karena sekarang pengajian tentang riba itu banyak, sekarang diganti istilah bunganya itu dengan istilah disebut kas. Beliau bilangnya kas, atau dirubah bukan kas, infak. Boleh kembalikan nanti pokoknya sama infak atau kas gitu. Tapi itu disyaratin ya, harus mengembalikan plus infaknya atau plus kas. Kas atau infak jumlahnya juga ditentukan, dan hasil dari infak tersebut digunakan untuk kebersamaan atau untuk keluarga. Kembali lagi ke keluarga. Hasil dari infak atau kas, atau dulu istilahnya bunga, atau dibagikan pada waktu tertentu. Pertanyaannya, Ustaz, yang pertama, apakah kegiatan itu termasuk riba pinjaman di PKK di kampung ibu ini ya? Tidak usah ditanya ya Bu, kampung mana besar. Ya, yang kedua, bila betul termasuk riba, bagaimana dengan petugas yang pegang pinjaman itu? Apakah bisa kena dosa? Dan yang ketiga, bagaimana dengan uang hasil bunga atau kas atau infak yang dibagikan itu? Halal buatan? Ketiga itu pertanyaan saya. Matur nuwun saya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang saya pikir tadi karena sampaikan di awal bahwa biasanya atau bahkan selalu ada. Ini berarti ada sesuatu yang ada di tengah-tengah kita. Bapak besar rahmati Allah, ya ini sesuatu yang memang ya marak di tengah-tengah kita, dan kadang-kadang tidak kita sadari sesuatu yang barangkali ternyata itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
simpan pinjam. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, ini kalau faktanya saya pikir tidak perlu saya detailkan, saya ulangi lagi gitu ya. Simpan pinjam di Dasawisma, di PKK dan seterusnya. Maka bagi yang meminjam maka ada jasa, ada tambahannya. Tambahannya apa ya? Pak Punten, biasanya ada satu tambahannya adalah administrasi. Administrasi, karena barangkali dibutuhkan misalnya surat hitam di atas putih ya, kemudian ada materainya 10.000 materainya misalnya begitu, ada kertasnya, ada jasa untuk yang mencatatnya misalnya begitu. Itu wajar saja. Jika jumlahnya wajar maka boleh. Memang butuh apa tadi, materai, butuh kertas dan sebagainya. Maka kalau jumlahnya memang wajar maka diperbolehkan. Ya memang butuh apa namanya materai tadi. Tetapi jika administrasi itu atau uang administrasi itu jumlahnya ditetapkan dengan jumlah yang tidak wajar. Jumlah yang tidak wajar itu kalau kita tanya seberapa itu ya nanti bisa ditanyakan saja kepada orang yang menjalankan simpan pinjam itu. Administrasi ki nggo apa Bu? Oh nggo materai, nggo kertas. Ha piro kuwi? Ya paling 20.000. Lah kok kemudian jumlahnya jadi 100.000? Nah ini pertanyaan. Jadi atau apalagi ketika administrasi itu kemudian disesuaikan dengan prosentase. Nek nilai 1 juta ya sakmene, nek nilai 2 juta lho kayak meneh administrasinya. Itu tidak boleh kalau yang demikian. Jadi administrasi atau uang administrasi itu ya cukupnya saja memang untuk keperluan pencatatan dan sebagainya. Di luar itu tidak boleh. Ini kalau di depan di uang administrasi biasanya kan di awal. Nah sekarang berikutnya adalah ketika mengembalikan. Maka jelas kalau ada tambahan kemudian disebut bunga. Wah, bunga itu kan indah ya, bunga melati, bunga mawar. Itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau nggak salah namanya eufemisme, dihaluskan. Nah, dihaluskan. Padahal kalau kita menggunakan definisi dari syariat, maka itu namanya adalah riba, bukan bunga, tapi riba. Nah, apapun namanya, kalau itu sebuah tambahan, maka memang menjadi sesuatu yang seperti kita bahas pada bahasan kemarin, ya semua tambahan. Karena definisi riba itu adalah az-ziyadah, tambahan. Baik tambahannya itu adalah tadi jumlah persentase sekian-sekian, maupun tambahannya minta tambahin gedang sak lirang, tambahin gula teh misalnya, tetap saja itu adalah tambahan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Imam Hanafi saja untuk ngiyup di teras atau di atap orang yang berhutang kepada beliau tidak berani, karena khawatir kalau ngiyup itu adalah tambahan jasa. Kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba. Setiap utang piutang yang kemudian mendatangkan manfaat maka bisa jatuh riba, kecuali sekali lagi jika sudah biasa kok lagi tempat ngiyup, biasa kok ketika kemudian ngutangi, kalau pada saat sudah biasa kalau bertamu itu ya disuguh kopi, teh dan sebagainya. Maka ketika kemudian kita ini datang ke orang yang berhutang kepada kita, kemudian kok disuguh karena sudah biasa, maka kita anggap sebagai sesuatu yang bukan riba. Kenapa? Karena sudah biasa. Maka mari saya sampaikan toh Bapak Ibu, biasakanlah kita memberi hadiah satu dengan yang lain, sehingga pada saat utang ketika ditambahi sidik-sidik gedang selirang orang popo. Siapa tahu habis ini saya dikasih hadiah sama Ustaz Iqbal.
Karena sudah saling biasa memberi hadiah. Tetapi kalau tidak biasa memberi hadiah, contohnya ketika kemudian simpan pinjam itu kemudian infak, infaknya sudah biasa atau hanya ada pada saat berhutang. Kalau infaknya itu hanya terjadi pada saat berhutang, maka itu adalah riba, meskipun jumlahnya tidak ditetapkan. Tapi kalau sudah biasa berinfak, utang mora utang ya kudu infak karena ini untuk kepentingan kita bersama, untuk beli ini itu dan sebagainya, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau kemudian sekali lagi yang kebanyakan yang terjadi, maka infak, ini namanya infak, sebenarnya bukan tidak tepat menggunakan istilah infak. Infak itu pengeluaran, infak itu pengeluaran. Kalau kita memberikan, misalnya memasukkan uang ke dalam kotak infak yang ada di masjid, namanya bukan infak sebenarnya, yang lebih tepat adalah sodako. Infak itu pengeluaran, nafkah. Maka ya kita yakin kita sudah biasa infak di pasar. Kenapa ya beli sesuatu mengeluarkan uang itu infak. Jadi lebih tepat sodako. Besok diganti simpan pinjamnya jadi sodako. Pertanyaannya adalah sodakohnya itu gimana? Kalau sodakohnya itu sudah biasa, pokoknya ya memang disediakan kotak sodako, utang rautang nyembunyi kan gitu. Tapi kalau infaknya, sodakohnya maaf itu disesuaikan dengan utang. Ayo bu, jenengan kan berutang, tidak balik 1 juta lah, sodakohnya pundi. Nah itu berarti itu adalah ziyadah atau riba, maupun mau disebut apapun, jasa, bunga, apalagi kas, atau infak, sodakoh dan apapun, kalau itu memang dikaitkan dengan riba, dikaitkan dengan pinjaman, maka itu namanya riba. Nah, terus gimana itu bagusnya ya? Sediakan saja kotak infak, ya, atau diwajibkan saja iuran, sing belum melu iuran takmin, supaya kemudian punya kas. Tetapi khusus untuk simpan pinjamnya gimana? Ya sudah, pinjam 1 juta ya kembali 1 juta. Wali ora badik lah kan, jadi golek badi kok ora golek. Golek seduluran. Seduluran. Sekali lagi, mindset kita ini jangan sampai kemudian memang cari keuntungan ya. Tetapi kalau pengen punya kas banyak, ya banyak-banyaklah bersodakoh. Yakinlah bahwa setiap sodakoh, setiap rupiah yang kita keluarkan ada pahalanya. Tidak ada kaitannya dengan utang. Sodakoh saja diperbanyak, insya Allah rezekinya akan tambah gitu kan. Yakin saja dengan apa yang disampaikan Allah. Nah, butuh utang ya memang utang itu ada sebagian ulama ini berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ya utang maupun mutangi itu sunnah. Kenapa sunnah? Para ulama sudah menjelaskan ya karena di situ ada tanda bagi yang utang, berarti tanda bahwa dia ini membutuhkan orang lain, tidak merasa sombong. Kurang diutang, aku bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri. Tapi dengan berhutang itu menunjukkan kelemahan. Maka oleh karena itu maka ada yang menjelaskan bahwa boleh utang ya sunnah. Nah apalagi ngutangi. Kenapa? Karena berarti membantu kesulitan orang lain. Resikonya gimana? Resikonya utang itu ya ora bali. Kenapa ya? Mau ngapain kalau utang nggak dibayar? Apa yang akan kita lakukan? Ya, malah justru kurang bagus. Mau pakai denda, mau pakai ya bisa sih kemudian melapor kepada hakim dan sebagainya, tetapi malah justru repot. Tapi sekali lagi utang itu memang risikonya tidak kembali, kita harus sadar itu. Tapi di situ ada kebaikan. Oleh karena itu kalau kita ngutangi itu yang ada di benak kita ini adalah bagaimana kita membantu orang, bukan kemudian kita utang itu untuk golek badi.
gue ben kasih meskipun atas nama kepentingan orang banyak, gue kas kok ini orang gue aku dewi. Iya, ini yang pertama. Dan yang kedua apa tadi? Yang pegang uang, petugasnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada pada pembahasan yang kemarin ya. Jadi kan kalau bagi orang yang utang, maka dia kan aku kepeksa, aku diberi syarat, sehingga mestinya saya tidak berdosa. Sing dosa iki kudune adalah mereka yang mengambil riba, yang memakan riba. Tapi ternyata Rasul mengatakan bahwa baik yang menghutangi maupun yang dihutangi, maupun yang mencatat, maupun yang menjadi saksi, itu dosanya sama. Mungkin dosanya berbeda, tetapi mereka sama-sama berdosa. Nah terus piye iki? Aku nggawa kas PKK. ya maka yang paling aman ya perbaiki kemudian akadnya, diperbaiki kemudian kesepakatannya. Simpan pinjam masih mau dilanjut enggak? Lanjut, ya sudah, berarti cukup kembali pokoknya. Lah terus nggak punya kas, siapkan saja kemudian kotak infak dengan dorongan ayo monggo sedekah. Wah, menarik. Iya, menariknya di bagian yang mana? Sekali lagi ini bukan masalah menarik tidak menarik, memberi manfaat atau tidak memberi manfaat, tapi ini karena aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyembah ampun Bu, meng sidik kok infake kok. Sidik, saya ingin mencoba menjelaskan tentang sidik itu. Misalnya kita puasa, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, buka puasa jam 6. 30 detik sebelumnya Ibu munjuk, berani nggak? Batal. Sidik dengan itu? Iya batal. Saya sampaikan ini sidik itu nggak ada masalah. Terus ya saya ibaratkan tadi sholat buka puasa. Buka puasa jam 6 pas. Nah, 30 detik sebelumnya, 30 detik sebelum adzan berani ngunjuk nggak? Pasti kita nggak berani. Wah batal. Padahal cuma setengah menit loh. Sama batal. Oh kadang-kadang kita bahkan memastikan ini setengah merung. Esok azan kayak TVRI wasrum. Untuk memastikan. Demikian pula ibadah sholat mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam. Kita nggak boleh nambah perbuatan. Contoh misalnya habis rukuk kemudian gini, sarang heyo, berani nggak? Cuman gini loh. Pas sholat berani nggak Bapak Ibu? Rukuk sami Allahu liman hamidah. Berani nggak nambahkan? Hanya begini loh. Berani nggak? Nggak berani kita. Kenapa? Bid'ah. Batal sholat. Selfie sholat. Cuman begini nambahin setiap sholat mesti begini. Sidik itu, tapi itu membuat kemudian sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana dibuka puasanya hanya setengah menit atau mungkin 5 detik sebelum saat. Nggak berani kita, meskipun sidik. Wah tapi ini saling ridho. Ya sekalipun saling ridho. Kemarin saya contohkan yang dramatis misalnya ya. Ridho enggak antara yang melacur dengan laki-laki yang antara pelacur dengan yang melacur. Saling ridho enggak? Ridho. Mau si bayar, si dibayar. Mau sama mau. Pertanyaannya, saya ridho loh itu, tapi boleh nggak dilakukan? Ya nggak boleh. Untuk bujurnya. Sudah tahu kan? Berarti ini atur ini riba ini bukan masalah sedikit banyak, ridho apa nggak ridho, tapi ini karena aturan Gusti Allah. Jadi oleh karena itu kalau yang megang gimana? Yang megang catatan ya perbaiki dulu akadnya, perbaiki dulu konsep simpan pinjamnya, nanti insya Allah nggak ada masalah. Bahkan mungkin berpahala karena apa? Karena ngurusi urusan orang.
Jadi kalau membantu hajat orang itu juga ada pahalanya. Bahkan kadang-kadang pahalanya lebih baik dibandingkan dengan iktikaf di masjid. Terus yang ketiga, uangnya. Ya kalau uangnya ya gimana Bu? Uangnya gimana? Jadinya apa? Kalau riba itu haram maka uangnya ya haram. Tidak boleh dibagikan. Nah terus ini itu dulu ya. Kalau memang kita masih tahu siapa pemiliknya, kembalikan. Oh ini Bu anu nambahin infak sama ini ikut Turki dan seterusnya. Kalau memang masih kita kenali siapanya. Yang susah itu kan kayak misalnya kita terima, saya pribadi misalnya dulu pernah, ya sampai sekarang masih. Ya karena gaji itu diberikan melalui perbankan, ya kemudian pasti ada kemudian tambahan. Ya memang apa yang bisa saya lakukan ya ini sudah tak cukup. Jadi setiap tahun saya harus mencatat ini ribanya sekian dan maka ini yang tidak boleh saya ambil. Saya nggak bisa mengambil habis tabungan saya, nggak bisa. Kenapa? Karena di situ ada riba. Paling itu yang bisa kita lakukan, karena kita nggak mungkin mengembalikan. Mau dikembalikan ke bank, ya bank kira nompo, nggak bisa menerima. Mau kita ambil, kita manfaatkan untuk sedekah di Masjid Baitul Qadar, ya itu duitku. Meskipun ada sebagian di antara ulama yang membolehkan, dia kayak jadi rakyat kayak aku baik, gue fakir miskin anak yatim, ada yang mengatakan begitu. Ya, monggo itu pilihan saja. Sudah tiga-tiganya ya. Alhamdulillah. Demikian jawaban yang sangat bagus dari pengurus PKK Pengurus Jasma. Ketika punya pinjam-meminjam, ini dapat fatwa dari Ustaz Derajat untuk merubah sistemnya, merubah metodenya agar tidak dikenai biaya pinjam-meminjam atau infak istilahnya, atau kas istilahnya, atau administrasi istilahnya, tetapi disediakan kotak sedekah setiap pertemuan, dan ketika meminjam berapa rupiahnya kembalikan sama tanpa ada tambahan. Ini sebuah solusi yang solutif yang tepat, berguna. Monggo Bapak Ibu bisa mengadakan rapat kembali demi kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat kita semua. Jadi hati-hati sekali dalam riba karena dosanya sangat besar. Selanjutnya monggo Bapak Ibu bertanya. Ustaz, pertanyaannya di tengah masyarakat kita, di sekitar kita, saya ya itu pernah menyaksikan. Jadi ada bank konvensional turun ke kampung-kampung, kemudian terkumpul beberapa orang untuk menurunkan utang piutang. Tadinya saya tidak tahu, karena kebetulan saya melihat. Saya bertanya, Bu, ada apa kok ramai gitu? Oh, itu biasa Mbak. Jadi ada utang piutang yang diturunkan dari bank, kemudian dirombong bareng-bareng untuk dihutang bareng-bareng sekelompok orang tersebut. Maksud pertanyaan saya begini Ustaz, tentang hadis di antara 4, salah satunya yang menyaksikan terkena dosanya. Apakah saya yang melihat di depan mata itu saya kena dosanya Ustaz? Padahal saat lihat, saking takutnya itu sampai saya tuh ndredeg gitu. Saya ndredeg, saya coba panggil 2 orang yang saya kira-kira bisa tajak ngomong.
saya coba nasehatin, di situ beliau istighfar, sadar, tapi mengatakan belum bisa lepas. Jadi begitu Ustaz, apakah kita yang melihat demikian termasuk kena dosanya Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang disebut sebagai 4 pihak yang berdosa itu kan adalah yang menghutangi, yang dihutangi, yang mencatat, dan yang menjadi saksi. Jadi menjadi saksi itu bukan melihat. Yang menyaksikan itu adalah orang yang bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab. Kenapa? Ya karena saksi itu nanti fungsinya adalah untuk membenarkan bahwa telah terjadi, ya. Menjadi saksi dari pernikahan itu kan ya orang yang yang menyaksikan, ya ikut tanda tangan, bahkan kalau 2 orang saksi yang di dalam pernikahan itu. Jadi kalau hanya melihat ya tidak berdosa, tidak terkena dalil tadi. Ya, apalagi ketika bahasa Indonesia itu memang beda-beda. Menyaksikan, melihat, menonton itu nanti bentuknya beda-beda. Yang namanya menonton itu ya niat tenang, tapi kalau melihat itu bisa jadi nggak sengaja. Menyaksikan dengan ya memang berbeda-beda. Nah, sekali lagi yang namanya saksi itu adalah yang menyaksikan, membenarkan sudah terjadi akad ribawi itu, bahkan kemudian dia ikut tanda tangan, sudah membenarkan bahwa iya memang sudah terjadi utang piutang antara si A dan si B, antara bank ini dengan beberapa orang itu. Nah, tentu orang yang menjadi saksi adalah orang yang membenarkan. Nah, kalau yang membenarkan peristiwa itu tentu saja ya terkena dosanya. Tapi kalau hanya melihat dilalah, yo pas liwat kono, nah, misalnya begitu, ya tentu tidak berdosa. Wallahu a'lam. Tapi nanti tidak bisa kena masuk di man ra'a minkum munkaron. Dan Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika aful iman. Ya, kalau kita melihat ada kemungkaran, maka gimana? Ubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan, ya. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hati. Mencoba mengubah dengan hati itu gimana caranya? Ya, menunjukkan rasa tidak suka. Mungkin mau ngelek kok rapena, ya itu tunjukkan muka tidak suka, pergi meninggalkan. Itu adalah anaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi mungkin kalau menyaksikan tidak sengaja itu nanti kenanya di bagian itu. Man ra'a minkum mungkaron, melihat kemungkaran. Wallahu a'lam. Selanjutnya boleh bertanya lagi. Ini terakhir ya. Ingat kula tangletin nanti Mbak. Teman kula niku itu Sri ngene. Nah, Sri niku utang kula pun nanti 7 tahun. Betul sahur. Kadang radio kowe wis sing kene gawean. Nah, padahal TV niku gede weh. Kowe akeh kali timbang sing diutangi. Nah, niku kula misale ngene TV niku termasuk ibadah, Mbak. Jadi ada utang yang belum terbayar, tapi kemudian ketika ditagih karena nggak punya uang maka diberikan barang yang nilainya itu lebih besar. Masuk kategori riba apa tidak? Tidak mudah kan? Kalau ini jawaban saya sementara nih. Ya kalau memang selisihnya tidak terlalu banyak, ya, maka bisa istilahnya kemudian jadi
ya diterima. Kalau mungkin selisihnya agak banyak, namanya barang apalagi sudah dipakai itu kan memang harganya memang tidak bisa dipastikan. Turun. Ya turun, ya, bisa turun bisa naik. Mobil antik itu jadi mahal sekali Pak sekarang. Jadi mobil bekas ya, tapi kalau buatan tahun 50, tahun 40 justru kemudian harganya sekarang bisa jadi sangat mahal. Jadi kalau barang bekas ya biasanya umumnya memang harganya tidak bisa dipastikan. Apakah itu kemudian pasti lebih mahal? Nek anyare yo. Tapi kalau sudah dimiliki sekian lama bisa jadi harganya sudah berbeda. Nah, karena itu maka ukurannya dari mana kita bisa mengatakan bahwa barangnya luwih larang? Iya, mungkin sudah. Kalau barunya ya barangkali memang mahal. Tapi jika harga sudah dipakai sekian tahun misalnya, itu ya pasti turun atau kebanyakan turun kan begitu. Nah, maka menjadi sebuah pertanyaan, sesuatu yang sifatnya itu tidak pasti, saya tidak bisa memastikan barang itu kemudian harganya masih tanda petik itu wajar, ya memang tak menorgani. Oh, TV-nya masih baru. ya bisa, solusinya bisa berbagai macam. Solusinya bisa kemudian ini barang dirgani piro. Misalnya punya utang 1 juta, kemudian karena nggak punya uang hanya diganti dengan TV. TV-nya harganya 1,5 juta, masih baru. Ya kemudian dirgani piro iki TV ini, itu bisa kemudian menggunakan cara semacam itu. Kalau mau ya jenengan nambahi wae kurangane. Ya biar aku tutang 1 yuta, iki TV tak tuku mbiyen 1,5 yuta, akhir rong dina kepungkur. Nek jenengan kersa, ya ini kan antara din sekali lagi. Berlaku di situ saling ridho itu. Ini jenengan tak Chelsea TV ini karena harganya ini 1,5 ya jenengan nambahi 500. Nek kerso kan gitu kan, makanya antar rutin. Kalau enggak kerso aku sudah TV ning omah. Oh, jadi ikhlas orang. Rasa ditambahi. Ya, karena barang memang nilai barang ketika apa namanya? Ya kalau sudah meskipun baru itu kan ya sekali lagi barang itu tidak bisa yang jadi sulit adalah ketika barang itu nilainya kemudian sudah turun atau belum, sudah wajar turun apa belum. Kalau harganya masih sama ya kita khawatir itu riba kelebihannya itu. Maka saya yang susah menjawabnya adalah di bagian sebenarnya TV itu selisihnya berapa? Artinya apakah barang itu meskipun baru tapi kalau meskipun baru dibeli tapi kalau sudah menjadi milik orang, bahkan jangankan baru jangankan sudah sekian lama baru dibuka dusnya saja harganya sudah beda. Maka pertanyaannya seperti itu. Kalau ternyata barang ini masih dinilai sama sebagaimana baru, ya khawatirnya jatuh kepada riba. Maka caranya yang paling mudah gimana? Ya tadi, mau nggak dijual, mau nggak jenengan beli ini. Saya punyanya barang, nek ra kersa yo wis saiki jenengan sabar dhisik. Disadari tagih saat. Karena memang tidak harus, kan boleh saja memberikan kelapangan dan memang tuntutannya begitu. Kalau memang belum mampu bayar gimana? Ya sudah dikasih kelapangan, pelonggaran. Ya sesuk coba minggu depan ya dan seterusnya. Walau miswak begitu yang bisa saya tidak berani untuk memastikan ya. Tetapi kalau mau lebih aman ya tadi uangkan saja itu, bahasa kita di duit ke didol. Kalau yang ngutangi tidak kerso mundut ya berarti dijual kepada yang lain ya harganya berapapun. Kalau itu lebih baik maka yang pokoknya dikembalikan. Sekali karena mengembalikan utang itu wajib. Ini yang harus diingat-ingat Ibu, mengembalikan utang itu wajib. Meskipun yang ngutangi juga harus paham bahwa ya memang kadang-kadang waktu pengembalian ternyata molor ya, pas ditagih kan gede. Nah, susahnya itu kan kalau
ditagih ora bayar ning barangnya tuku anyar-anyar terus motornya anyar. Nah, apalagi ya itu yang berarti itu masalah aulawiyat yang tidak masalah prioritas. Ya, beli motor apalagi yang baru itu statusnya apa, itu hukumnya harus dijelaskan. Itu nanti kita bicara kapan-kapan, kita bicara tentang fikih prioritas ya. Fikih aulawiyat. Kalau punya uang 5 juta, duit utang 3 juta, ini arep nyokoke motor putrane, milih yang mana? Ya, antara milih bayar utang atau membelikan putranya motor. Nah, disitulah kemudian itu ditimbang hukum syaratnya, iki wajib, iki sunnah misalnya, maka yang didahulukan yang wajib. Podo-podo wajib. Nah, nanti kapan-kapan kita bicarakan ini. Masuk fikih aulawiyat. Kapan-kapan Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian Allah, karena waktunya sudah habis. Ini yang pangapunten, saya yakin jawaban saya tidak semuanya memuaskan. Kalau kata Ustaz saya ya, karena saya bukan pemuas. Jadi kalau tidak puas ya wajar. Yang pangapunten jika banyak kekurangan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.